Oke guys, hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan tune up dari kendaraan Daihatsu Xenia ya, tahun 2012. Tune up ini mudah sekali guys, bisa dilakukan sendiri dengan biaya murah ya, hanya membutuhkan karburator cleaner dan penetran ya untuk membersihkan dari beberapa spare part yang ada di mesin. Oke, kita lihat bagaimana cara melakukannya. Jangan kemana-mana. Oke, kita ikuti ya. Untuk men-tune up mesin sendiri dari kendaraan Xenia itu sangat mudah. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, kita perhatikan adalah ini idle regulator ya. Idle regulator ini fungsinya untuk mengatur RPM rendahnya mesin. Ya, jadi ini harus kita buka. Ini ada dua buah baut ya, atas bawah ya. Ini pakai obeng plus. Ini kalau kita lepasin, nah kondisinya kotor seperti ini ya. Nah ini kalau kotor ini bisa membuat mesin boros dan campurannya jadi nggak seimbang antara udara dengan bensin. Ya, untuk cara membersihkannya mudah. Kita gunakan ini karburator cleaner ya. Kita semprotkan saja. Oke. Nah, sebelum kita melakukan pembersihan idle regulator dengan karburator cleaner, ingat jangan lupa ini ada sealnya. Seal ini harus kita lepas, jangan sampai terkena cairan pembersih ya, karena dikhawatirkan karetnya menjadi mulur dan rusak ya, nanti jadi tidak rapat lagi. Ya, ini dilepas aja. Oke. Nah, ini sudah kita bersihkan ya. Sudah kita semprot dan kita lap. Terus jangan lupa kita semprotkan juga lubang ininya ya. Kita semprotkan juga. Kemudian juga jangan lupa untuk throttle valve atau throttle body ini juga kita bersihkan ya. Kita bersihkan lalu kita lap ya. Kira seperti itu ya. Oke, kemudian setelah kita pasang idle regulator ini sudah kita pasang ya, kita udah keraskan bautnya. Kemudian kita juga sudah bersihkan ini throttle bodinya. Sekarang kita buka adalah tutup air cleaner ini untuk kita bersihkan businya ya. Bautnya ada beberapa, ini bautnya, kemudian ini ya, kemudian di samping sini ya, ini bautnya. Oke, kita buka ya. Oke, ini sudah lepas untuk dudukan box air cleanernya. Sekarang busi sudah terlihat. Kita akan lepas coilnya satu persatu ya. Nanti businya kita bersihkan juga. Nah, box air cleanernya kita singkirkan begini aja ya. Tidak usah kita lepas sampai copot semua untuk mempercepat pekerjaan ya. Oke. Oke, untuk melepas busi ini kita harus menggunakan sok 16 panjang seperti ini ya. Karena busi Xenia ini agak terlalu masuk ke dalam, jadi kita harus menggunakan sok yang panjang, soknya 16 ya. Kemudian ini businya sudah terlepas. Nah, ini kondisi businya ya, celahnya sudah renggang. Ini harus kita setel ya, kurang lebih 0,7 ya, dengan menggunakan alat mengukur namanya fuller ya. Kita bersihkan dulu, kita amplas sedikit, nanti kita setel lagi celahnya. Oke, untuk mengukur celah dari busi, nah ini namanya alatnya fuller ya, untuk mengukur celah. Ini kita gunakan yang 0,7 ya. Ini jadi kita masukkan sini, kita cek. Nah, ini celahnya agak longgar ya, ini harus kita setel ya, kita setel, nanti kita ketok aja. Oke. Nah, ini kita lakukan ke semua businya ya, ada 4 buah. Kita lakukan seperti hal yang sama, kita buka dan kita setel lagi celah dari businya ya. Ini sekarang kita kerjakan busi kedua. Nah, untuk mengerjakan ini saya sarankan satu persatu ya, dibuka, dibersihkan dan di setel, dipasang lagi. Jadi
tidak melepas keseluruhannya, karena hati-hati ya kalau kita naruh barang atau apa, jangan sampai di atas ini nanti kejatuhan baut atau barang ya, karena kalau jatuh ke dalam lubang sini itu bisa membahayakan buat mesin. Jadi kita kerjakannya supaya aman itu satu persatu ya guys. Oke. Nah, ini sudah selesai semua, kita bersihkan dan kita setel untuk celah dari businya. Kemudian untuk mengeraskan busi jangan terlalu keras ya guys, ini bisa selek nanti. Jadi cukup kita putar kurang lebih seperempat setelah dia mulai stop keras, dan itu cukup seperempatnya aja ya, jangan terlalu keras. Oke, ini sudah selesai untuk businya. Sekarang kita rapihkan ya, kita pasang kembali coil dan juga kabel-kabelnya. Oke. Nah, oke, jangan lupa juga ini spring untuk pembalik dari gas ya. Ini juga kita semprotkan ya. Ini disemprotkan dengan penetran atau kayak semacam oli gitu ya. Kalau nggak punya kita bisa pakai oli juga. Ini kita bersihkan untuk memastikan ininya tidak macet ya, throttle-nya. Oke. Kemudian untuk filter udara ya, kalau misalkan kalian tidak punya kompresor, ini bisa dibawa ke pinggir jalan ya, tukang tambal ban ya. Ini minta disemprotkan aja ya, paling 2000 perak lah ya. Kemudian juga jangan lupa ini air aki kita bisa beli di toko atau ini ya, penjual air aki itu. Ini kita isi sampai batas ujung dari tutup air aki ini ya. Ini harus kita kontrol minimal setiap 1000 km ya untuk air aki. Nah ini karena ini dalam satu paket tune up, sebaiknya air aki juga dicek. Kemudian jangan lupa juga air radiator ya. Air radiator yang Xenia itu ada di botol ini. Nah ini juga harus dicek ya. Ini juga harus pada batas full ya, tidak boleh kurang dari batas full ya, ini harus diisi kalau kurang. Kemudian untuk air radiator ini jangan diisi dengan air tanah ya, atau air mineral, air minum ya. Jadi harus pakai menggunakan radiator coolant khusus ya. Kita bisa tambahkan, kita bisa beli di toko-toko ya yang menjual air radiator ini. Oke, itu. Kemudian cek juga kalau ada kebocoran dari pipa-pipa atau selang gitu ya, yang retak kita cek, jangan sampai ada yang rusak kita tidak tahu, nanti terjadi mogok di jalan ya, akan repot sekali. Oke, kemudian ini tali kipas atau bel alternator ya, ini sebaiknya diganti setiap 40.000 kilo ya. Ini kalau tanda-tandanya kalau sudah mulai rusak biasanya timbul bunyi ya, mendecit, dan permukaan dari groove-nya ini biasanya sudah mulai retak-retak. Nah itu sudah minta diganti. Oke, itu aja dari saya untuk tune up dari mobil Xenia ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa like dan subscribe, dan juga share ya. Jika ada pertanyaan saya tunggu di kolom komen. Oke guys, sampai ketemu lagi. Salam.